Ya, assalamualaikum, berjumpa kembali di video selanjutnya. Kali ini kita akan membahas di soal yang nomor 2 ini terkait dengan welded corner ya, welded corner di sini, welded corner. Oke, saya highlight dulu. Oke, ini terkait dengan welded corner. Ini jangan lupa yang pertama kali adalah kita download dahulu. Dalam ini saya sudah download. Oke, di sini ini tadi adalah C048, oke ya, C048, dan setelah di ekstrak namanya adalah welded corner. Setelah itu kita buka seperti ini di SolidWorks. Ini sudah dibuka di SolidWorks, dan kita pertama kali kita ke simulasi. Di simulasi kita ke new study, klik OK. Otomatis sudah ke statik. Habis itu kita lihat di soal ya. Kita lihat di soal, di sini material yang digunakan adalah plain carbon steel. Oke, jadi sini kita pilih materialnya plain carbon steel. Kita agak sedikit ke bawah. Plain carbon steel ini ya, plain carbon steel. Kita apply dan kita close. Oke, setelah itu kita lihat di soal kembali. Oke, pertanyaannya nanti kita akan bahas di belakang aja. Sekarang yang pertama adalah dia menggunakan high quality shell element. Oke, terus di bagian A dibuat immovable. Oke, terus di bagian A ini ya, A, ada 3 tempat. Setelah itu di bagian B yang bagian atas, dia diberikan gaya ke arah Y negatif sebesar 10.000 pound. Oke, nah, yang pertama kita lakukan, kita membuat di bagian A dahulu ya. Kita balikkan ke bawah ini, terus habis itu kita pilih di sini fixture. Oke, kita lihat tadi di soal kalau dikatakan immovable. Oke, karena immovable ini pilihannya fixture ya. Di sini fixture, ini kita klik kanan pakai fix geometry, terus kita pilih di sini immovable. Kita pilih yang jangkarnya lebih gede ya. Oke, kita pilih di sini, pastikan dia adalah face, jangan edge ya, jangan edge, ini pastikan di sini face. Oke, ada 3, kita klik OK. Oke, setelah itu Ctrl 7 barusan untuk tampilan isometri. Setelah itu di bagian B baru diberikan gaya ke arah Y negatif sebesar 10.000 pounds. Oke, habis itu kita ke sini. Di sini ada gaya itu force ya, force di sini. Oke, di arahnya di sini ya. Ini kebetulan arahnya sudah arah Y negatif by defaultnya, secara defaultnya sudah by Y negatif, jadi nggak usah kita rubah arahnya. Setelah itu ini dalam pounds. Kalau pounds itu berarti dia menggunakan yang English IPS di sini. English IPS di sini sudah LBF pounds. Oke, kita ganti angkanya jadi 10.000. 10 0 ya, 10.000 nih ya. Sudah 10.000. Klik OK. Nah, sekarang kita cek kembali di soalnya. Terus dia menggunakan default size dengan high quality shell element. Oke. Di sini apakah udah shell element? Di sini terlihat kalau bentuknya seperti ini adalah shell element ya. Ini udah ada shell element, jadi dia dibuat dari shell element. Setelah itu kita di mesh, bagian mesh ini kita klik kanan mesh, terus kita klik create mesh. Kita arahin ke arah fine, kita klik OK. Oke, setelah fine klik OK, ini sudah, tunggu sebentar ya, ini sudah di mesh dengan mesh yang fine gitu. Oke, setelah itu kita lihat ke soal, sudah high quality, sudah tadi default segala macam sudah. Oke, dalam hal ini sudah yang bagian sini. Sekarang kita simulasikan dulu untuk mendapatkan jawaban ini ya. Kita simulasikan dulu, kita klik run this tadi, kita klik run, tunggu sebentar, beberapa detik saja, dan udah selesai. Oke, sekarang kita balik lagi ke soalnya. Yang diminta adalah berapakah nilai dari displacement di arah global Y, ya. Oke, dalam inci, global Y dalam inci, yang dia bergerak paling banyak, dan dia diminta dalam 5 desimal.
Oke, caranya adalah kita balik ke sini, ke SolidWorks. Oke, setelah ini kita ini udah displacement ya, displacement. Kita pilih salah satu displacement aja, ini contohnya di displacement ini. Atau juga boleh dari result, kita klik kanan gitu ya. Terus di sini ada define displacement plot gitu ya. Oke, nah ada pilihan seperti ini. Setelah itu yang pertama arah Y. Arah Y itu adalah UY. U adalah itu displacement, Y, arah Y. Oke, terus satuannya diminta dalam inci, berarti kita arahin ke arah inci. Oke, seperti itu. Terus kita balik lagi di soal, dia diminta dalam 5 desimal. Di definisinya pastikan ini UY dan ini inci. Setelah itu kita ke chart option. Oke, di chart option kita pilih di sini ada tulisan scientific, dirubah jadi floating. Dan berhubung tadi diminta 5 desimal, angka 3-nya kita ganti jadi 5. Ini adalah 5 desimal ya. Ganti jadi 5. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, kita klik OK, kita dapat seperti ini. Dan setelah dapat seperti ini, kita akan mendapatkan nilai yang paling besar ya, paling besar berubah. Di sini ada paling besarnya ya, di sini kelihatan. Oke, ini adalah yang paling atas atau yang paling bawah. Kita lihat paling atas sama yang paling bawah. Nah, kita lihat di sini yang ya, di sini yang paling besar adalah yang paling bawah. Jadi tulis minus 0,10018 itu adalah jawabannya. Di sini kita tulis minus 0. Di sini dikatakan bahwa dia menggunakan koma, berarti di sini kita menggunakan koma ya, komanya menggunakan koma. Habis itu tadi adalah 100,100,100,118. Ya, ini adalah jawabannya untuk soal nomor 2. Dan soal nomor 2 ini terkait juga dengan soal nomor berikutnya. Oke, kita lihat di soal berikutnya. Oke, saya cek dulu ya. Oke, sudah. Saya cek dulu ya, kemudian sekarang kita di soal berikutnya. Oke, di sini dikatakan pertanyaannya adalah masih pada studi yang sama, berarti studi yang barusan. Berapakah bending stress di arah X untuk lokasi yang sama? Dan di sini diminta dalam satuan PSI tanpa desimal. Oke, caranya kita masih di result ini, result ya, kita klik kanan, kita define stress plot karena yang diminta stress ya. Oke, stress. Terus yang diminta di sini adalah dalam arah X, berarti di sini kita SX ini ya, dalam arah X, SX. Terus diminta juga dia dalam PSI, berarti Newton ini kita ganti jadi Newton per meter persegi jadi PSI. Terus bending, karena bending kita minta di sini adalah bending. Oke. Seperti itu. Terus tanpa desimal dari chart option kita ganti tadi di sini floating tanpa desimal, berarti kita ya tanpa desimal seperti ini. Oke, kita klik OK. Ya, ini ada stress ya. Kita lihat di sini absolute ya diminta ya, di sini absolute value in PSI without decimal, berarti ini adalah jawabannya yang ini ya. Cuma ada pilihan mau yang atas sama yang bawah. Kita lihat dari atas sama yang bawah, yang lebih besar yang bawah. Dan warnanya biru. Warna biru di sini kan yang paling besarnya. Warnanya biru di sini, biru. Nah, maka kita pilih jawabannya adalah ini yang bawah. Cuman di soal dikatakan dia absolute. Kalau absolute berarti minusnya nggak ikutan. Jadi jawabannya adalah 307.000. Nah, di sini titiknya jangan ditulis titik ya, tapi 307.475. 307.475. Jadi titiknya nggak usah dikasih titik. Ini menandakan ini adalah ribuan. Oke. Saya memastikan lagi ya. Setting.
set option, coba. Oh ya betul, nah, memastikan kembali. Ini dia udah menggunakan satuannya, udah benar. Oke. Jadi dia 307.475. Nah, ini enggak tanpa desimal ya, tanpa desimal seperti ini. Oke. Oke, ini adalah desimalnya nggak usah diikutin, karena di sini diminta tanpa desimal. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Oke, nah sekarang diminta lagi nih. Balik ke result yang sudah dikerjakan tadi, nggak usah di run lagi. Manakah dari statement yang di bawah ini yang benar? Oke, kita lihat di sini. Ini adalah terkait dengan valid atau enggaknya. Untuk valid atau tidaknya kita lihat di yang pertama nih, stress 1 font message. Kita double klik sini. Oke, ini ada font message seperti ini ya. Nah, oke, secara garis besar kita lihat di sini ada panah berwarna merah. Oke, kalau ada berwarna merah itu adalah yield strength-nya. Jadi kalau semua simulasi panah merah ini muncul, simulasi ini udah pasti nggak valid, ya. Jadi sini nggak valid. Oke, udah pasti nggak valid. Jadi simulasi itu valid kalau tanda merahnya nggak muncul, yield strength-nya nggak muncul, karena SolidWorks itu